Kangen ya? Ya, ya. Oke, baik teman-teman sekalian, hari Kamis, besok Jumat, mungkin hari yang baik untuk memberikan informasi. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Saya baru selesai, maaf agak terlambat dikit, baru selesai rapat berkaitan dengan GRR tadi. Ya, saya pikir Istana tidak punya pandangan khusus tentang itu ya. Karena ini proses judicial di dalam sebuah institusi, bukan di kabinet begitu. Jadi saya tidak masuk dalam area itu. Ya. Ya, persoalan terorisme itu memang kita dari kejadian-kejadian itu ini sebenarnya memberikan awareness kepada kita semuanya bahwa masih ada jaringan itu hidup dan ideologi yang dia kembangkan atas pemikiran-pemikiran dia yang dia yakini itu ternyata masih ada di Indonesia. Jadi yang kita inginkan adalah dalam suasana kita di tengah-tengah euforia politik demokrasi tetap mewaspadai gerakan-gerakan yang berkaitan dengan terorisme. Yang kedua tentang ada kesan seolah-olah Presiden mempercepat penggantian Panglima TNI. Teman-teman sekalian, masyarakat Indonesia, sebenarnya Pak Yudo ini kan pada November ini berakhir masa tugasnya. Ya. Di tentara itu tradisinya begini. Kalau lahirnya pada bulan November, biasanya pensiunnya itu dipensiunkan pada 1 Desember. Itu tradisi yang berjalan. Tetapi untuk pergantian panglimanya bisa saja, kapan saja, sesuai dengan kebutuhan. Nah kebetulan Pak Yudo ini nanti seandainya ada pergantian pada bulan November, itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Karena saya dulu, lahir saya bulan 8 Juli, saya pergantiannya tanggal 8 Juli nggak ada masalah. Tetapi saya secara resmi mengakhiri tugas saya sebagai prajurit TNI itu pada 1 Agustus. Nah itulah kira-kira bedanya. Jadi nggak ada percepatan, nggak ada upaya tetek mengeong. Memang udah waktunya begitu. Jadi pada bulan November ini bisa saja Pak Yudo diganti sebelum tanggal lahir atau setelah tanggal lahirnya, nggak ada masalah. Jadi nggak ada tendensi apapun. Ini masyarakat Indonesia jangan berimajinasi yang berlebihan lah, ya, karena itu hal yang
secara tradisi di TNI berjalan dengan baik. Apakah ada intensi atau kepentingan politik? Enggak ada. Murni. Saya pastikan murni itu memang masanya sudah pas seperti itu. Berikutnya tentang netralitas, teman-teman sekalian. Ya, TNI Polri sudah selalu ditekankan tentang netralitas. Dan masyarakat punya keleluasaan untuk mengevaluasi, mengkritisi, bahkan ya lebih keras lagi mungkin melihat netral atau tidak TNI Polri itu. Nah, saya pikir instrumen untuk pengawasan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Berikutnya di jajaran kabinet, ya memang kita lihat kabinet kita adalah kabinet yang warna-warni, tetapi kita pastikan, ya. Yang pertama yang ingin kita pastikan adalah pemerintahan ini harus tetap berjalan secara efektif, tidak boleh kurang di dalam memberikan pelayanan kepada publik. Yang kedua, walaupun beliau ada di kementerian, tetapi dari sisi politik praktisnya kita semuanya berharap tidak lagi menggunakan seluruh jajarannya, lembaganya untuk kepentingan politik praktis itu. Karena itu sudah jelas diatur dalam undang-undang. Tidak boleh menggunakan sarana prasarana. Ya. TNI Polri juga sama, nggak boleh menggunakan sarana prasarana yang dimiliki untuk kepentingan politik praktis. Itu sudah ada aturannya. Jadi apalagi mempengaruhi bawahannya untuk berpolitik praktis, itu sungguh tidak boleh. Jelas aturannya sudah ada, tinggal kita kuat kontrolnya sebagai sebuah negara demokrasi. Berada di mana kontrolnya? Civil society punya ruang untuk itu. Ya. Yang lain? Ya, secara substansi nanti mungkin Menteri Luar Negeri akan memberikan, karena ini berkaitan dengan substansi yang akan dibicarakan dalam floor. Tetapi sikap yang paling penting adalah sikap Indonesia. Sikap Indonesia sangat clear dalam konteks ini. Bagaimana melihat situasi yang terjadi di Gaza, di Palestina. Sudah sangat clear. Dan itu sudah disampaikan oleh Pak Presiden. Dan saya pikir itu nanti juga akan bisa menjadi panduan bagi teman-teman di sekitaran OKI itu. Saya pikir begini teman-teman sekalian ya, kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu dianggap sebagai pelanggaran, saya pikir masyarakat bisa komplain itu. Ya. Tuh. Kalau garisnya sangat jelas kok. Sangat jelas, Presiden sangat jelas, berkali-kali mengatakan posisi TNI dan Polri sangat clear. Tetapi kalau di bawah umpamanya ada hal-hal yang menyimpang dari arahan Presiden, itu masyarakat bisa komplain itu. Ya. Ya lah, nggak ada lah itu, sama sekali nggak ada lah. Seorang pimpinan di TNI Polri yang memberikan petunjuk, apalagi ini berkaitan dengan partai politik ya. Yang saya pahami selama ini
nol lah itu, jauh sekali itu. Ya. Tapi kalau seandainya umpamanya ada prajurit di bawah salah melakukan sesuatu, ya itu sanksinya cukup yang bersangkutan karena bukan menjadi sebuah kebijakan secara garis komando begitu. Ya, sepanjang yang saya tahu, beberapa kali beliau berbicara dengan saya, ya, dan saya juga lapor kepada beliau, Pak, saya pada posisi yang netral dalam pemilu kali ini. Ya, sama, kita netral. Presiden selalu mengatakan begitu, ya, posisinya seperti itu. Jadi tolonglah ini dipahami secara utuh, ya, karena kalau enggak nanti ya selalu mengartikan bahwa pemerintah atau presiden tidak netral begitu. Tapi yang saya pahami seperti itu, Ya. Berikutnya tentang hasil MK sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa mengomentari itu karena itu area yang berbeda, bukan domainnya pemerintah begitu ya. Teman-teman, ini dua area yang berbeda. Satu area yudikatif, satu area eksekutif. Nggak bisa mau dipaksa-paksa Anda bertanya, saya tidak akan bisa memasuki area itu. Karena memang area yang berbeda. Jadi jangan mencoba untuk menghubung-hubungkan, menarik-narik eksekutif ke area itu. Ya. Sekali lagi ini area saya tidak mau masuk ke situ karena sungguh berbeda situasinya. Ya, salah satu sikap Indonesia itu menginginkan adanya gencatan senjata. Karena Presiden dalam pertemuan KTT maupun G20 kemarin memberikan sebuah siratan kalimat. Jangan menciptakan suasana konflik baru. Mari kita jaga kondisi yang kondusif, yang damai ini, yang peace ini. Karena sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat dunia adalah kesejahteraan. Itu sangat clear, sikap itu ditegaskan oleh Bapak Presiden pada saat pertemuan di kedua KTT itu. Pastinya tidak bisa saya katakan pasti akan disampaikan, tetapi sikap Presiden Jokowi sangat jelas dalam konteks itu. Ya. Iya, justru itu karena saya melihat situasinya 2019 saya merasakan kondisi itu, ya. Untuk itu saya sekarang berposisi
pada posisi yang netral ingin mengawal jalannya pemerintahan itu tetap berjalan secara efektif. Tuh. Kalaupun menterinya nanti karena dari partai politik harus cuti, maka saya akan bisa monitor dengan baik apa yang berjalan di kementerian tersebut. Itu tujuannya seperti itu. Berikutnya yang kedua, memang ada salah satu deputi 4 KSP melaporkan kepada saya untuk resign. Saya tanya, kenapa? Kami punya komitmen untuk menjaga netralitas. Ini saya pikir sebuah sikap yang sangat baik dan saya menghargai itu. Dan saya sudah siapkan PLT-nya untuk menjadi deputi 4 di KSP ini. Yang lain? Cukup ya? Pak, ini beliau ini ya. Pak Tuturong. Ya. Apa? Oh ya, pilot. Nah, pilot. Ya, perkembangannya kita semakin memperkuat komunikasi dengan para tokoh-tokoh adat di sana, tokoh-tokoh agama di sana. Tujuannya sekali lagi bahwa kita menginginkan semuanya berjalan tanpa sebuah perkembangan eskalasi yang merugikan. Tuh. Sehingga kalau istilahnya itu kita menjemput rambut di tepung itu betul-betul itu bisa dengan baik begitu. Itu sebenarnya filosofinya dari situ. Karena kalau kita tidak melakukan kalkulasi yang sebaik-baiknya akan banyak merugikan semua pihak. Tetapi dengan komunikasi yang terbangun dengan berbagai pihak yang dilakukan oleh TNI Polri, ini juga pada akhirnya akan membatasi ruang gerak itu. Kendalanya masalah berkaitan dengan keamanan yang bersangkutan. Kalau kita hitung-hitungannya dengan menggunakan kekuatan, itu ya nanti bisa selesai, tapi ada buntutnya, kan begitu. Tapi kalau kita pelan-pelan, risikonya agak lama, tetapi buntut negatifnya itu menjadi lebih sedikit. Itu pilihan-pilihan yang akan diambil. Ya. Oke, besok. Ya, tanya beliau. Karena beliau suka begitu, itu waktu di pertemuan Projo di Magelang kan juga gitu. Ya, itu ya simbol-simbol itu selalu dimunculkan begitu. Waktu di Magelang dulu kan begitu. Jadi ya. Ya, kadang-kadang tergantung yang mengartikan. Nah, oke, terima kasih banyak ya. Selamat siang. Ya.